Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Uji coba pendataan kendaraan warga tak berlangsung mulus. Pencuri sepeda motor ditembak polisi. Ratusan warga Pasaman Barat ikuti vaksinasi dosis ketiga. Oh, di bawah. Dugaan uji coba penggunaan My Aplikasi akan membingungkan warga. Terbukti benar. Warga yang mendatangi SPBU Ngalau di Padang Panjang beranggapan tanggal 1 Juli membeli Pertalite di SPBU tersebut harus menggunakan aplikasi. Padahal, Pertamina hanya uji coba untuk mendata kendaraan warga yang menggunakan Pertalite. Gagalnya uji coba bukan hanya soal pemahaman warga, tapi SPBU yang dijadikan tempat uji coba juga tak siap. Rencananya, Pertamina akan melakukan uji coba di 4 SPBU di Sumatera Barat dari 11 SPBU yang jadi percobaan di Indonesia. Namun akhirnya, hanya 2 SPBU saja yang dilaksanakan, yakni di Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Saat pendataan, tak satupun warga yang memahaminya. Mereka terpaksa antre di klinik Pertamina untuk mendapatkan penjelasan dari petugas. Ini diperburuk dengan macetnya server subsidi tepat sasaran, sehingga warga tak bisa mendaftarkan dirinya secara daring. Syaratnya itu ya harus diisi didaftarkan katanya. Didaftarkan katanya. Jadi Bapak Sangka tadi udah harus pakai aplikasi ya? Ya. Nah, sekarang aplikasi saya belum ada, aplikasi saya belum ada, mungkin setelah nanti. Pertamina sendiri baru menegaskan kepada warga, jika 1 Juli bukan membeli BBM menggunakan aplikasi, tapi baru sebatas pendaftaran. Ini supaya lebih clear, ini bukan aplikasi, jadi ini pendaftaran menggunakan web subsiditempat.mypertamina.id gitu. Ini pendaftaran. Kita menghimbau untuk masyarakat mendaftarkan kendaraannya di sini. Suatu saat apabila program ini dijalankan, masyarakat sudah terdaftar dan enak gitu. Jadi nanti masyarakat memiliki QR code, nah itu yang dibuat sebagai patokan untuk bertransaksi. Sejatinya, kebijakan yang melibatkan masyarakat harus disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya dilakukan agar warga tak bingung. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Pengamat pendidikan menyayangkan sikap yang dilakukan oleh pihak SMP 1 Padang yang mendongkrak nilai siswanya agar bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan. Pengamat pendidikan yang juga mantan Ketua Persatuan Guru Sumatera Barat periode 2010 sampai 2019 menyesalkan kelakuan oknum guru di SMP 1 Padang. Menurutnya, dinas terkait harus memberikan hukuman jika ditemukan adanya permainan pihak sekolah. Menurut pria yang telah pensiun dari guru tersebut, seharusnya guru menjadi contoh teladan bagi murid dan lingkungannya. Tidak mengajarkan anak murid untuk berbohong atau memanipulasi dalam hal apapun dan sekecil apapun. Untuk pemberian nilai, guru diberikan keleluasaan penuh terhadap muridnya, namun tidak mengubah nilai jelek jadi nilai bagus. Dari nilai-nilai itulah kejujuran itu di dalam kehidupan ini sebenarnya. Anak melakukan kejujuran juga dilakukan nilainya. Tetapi kalau pihak daripada yang memberi nilai itu sendiri tidak jujur, itu tentu sangat disayangkan. Habislah negeri ini kalau sempat yang melakukan seharusnya penilaian itu tidak jujur. Hancurlah generasi kita untuk masa. Sementara dosen STQ PGRI Sumatera Barat dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mendukung upaya Dignas Kota Padang dan Komisi 4 DPRD Padang yang memeriksa SMP Negeri 1 Padang. Diinstruksikan oleh kepala sekolah atau hanya dilakukan oleh oknum guru tertentu saja. Bila mana ini adalah sebuah terorganisir dengan baik, tentu harus
diberi punishment oleh Dinas Pendidikan. Kita sudah mendapat kabar bahwa Dinas Pendidikan sudah bergerak, bahkan juga DPRD Kota Padang Komisi 4 juga sudah turun ke lapangan. Tentu harus kita carikan solusinya sehingga di masa-masa yang akan datang ini tidak terjadi lagi. Ya, saya tentu masa terkait dengan guru yang melakukan, kita serahkanlah kepada aturan yang berlaku. Kan ada juga atasan, kepala sekolah dan sebagainya. Kita berharap tentu melakukanlah sesuai dengan aturan apa yang diharuskan oleh lembaga-lembaga yang ada, inspektorat dan sebagainya, untuk tidak sehingga nanti tidak terulang lagi hal. Sebelumnya diberitakan, 50 orang siswa SMP Negeri 1 Padang didongkrak nilainya oleh guru mereka agar bisa mendaftar ke SMA favorit di Sumatera Barat melalui jalur prestasi akademis. Robiha melaporkan dari Padang. Untuk memutus penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak, petugas Pusat Kesehatan Hewan Painan Jumat pekan silam lakukan vaksinasi kepada 100 sapi di beberapa titik yang ada di Kecamatan Ampek Jurai. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang memiliki sapi yang masih sehat. Dari 4 puskeswan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing memperoleh jatah 100 dosis vaksin untuk 100 ternak. Saat ini, Pesisir Selatan telah memvaksin 400 ternak di 4 kecamatan. Jumlah ini sesuai dengan jumlah vaksin yang diterima kabupaten ini dari pemerintah pusat. Namun, jika dibandingkan dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten paling selatan Sumatera Barat, jumlah 400 dosis tersebut jauh dari kata cukup. Pasalnya di kabupaten ini terdapat ratusan ekor ternak yang dipelihara warga, yang terdiri dari 85.000 sapi, 28.000 kambing, dan 8.000 kerbau. Saat menyuntikan vaksin, petugas cukup kewalahan karena hanya sedikit warga yang membuatkan kandang bagi ternaknya. Sebagian besar ternak justru dilepas begitu saja, sehingga petugas harus berjalan cukup jauh. Jaraknya jauh, jadi sapinya berpencar-pencar, bukan terkumpul di satu tempat. Jadi jarak antar kandang dan kandang selainnya jauh gitu. Terus cuaca yang kurang bagus, kurang mendukung untuk pelaksanaan vaksin. Kadang hari hujan, petugas dari Puskeswan 4 Jurai 3 orang, satu dari dinas. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pesisir Selatan, dari ratusan ribu ternak yang ada di daerah itu, 138 ternak terjangkit PMK. 35 diantaranya dinyatakan sembuh. Kini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap pemerintah pusat segera mengirimkan vaksin tambahan agar PMK tak berkembang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Meski larangan ekspor kelapa sawit sudah dihapus, namun harga tandan buah segar sawit di Sumatera Barat masih rendah. Saat ini harga TBS sawit Rp850 per kilogram di tingkat petani, sedangkan di tingkat pabrik Rp1.600 per kilogram. Tingginya perbedaan harga tersebut karena petani tak bisa menjual langsung buah sawitnya ke pabrik pengolahan, tapi harus melalui pedagang pengumpul. Itu pun harus melalui kelompok-kelompok tani. Hal ini terungkap saat petani sawit di Sumatera Barat melakukan rapat kerja wilayah di Padang pada Jumat pekan lalu. Saat ini, luas kebun sawit di Sumatera Barat hanya 300.000 hektar, dengan jumlah petani sekitar 50.000 orang. Sekarang petani punya 2 hektar, 3 hektar kan nggak bisa. Itulah yang dibangun sendiri dengan uang sendiri, tidak bisa dibawa ke pabrik langsung. Harus ada dibentuk kelompok tani. Sementara yang minimal itu adalah RAM, bukan lembaga petani. Petani jual ke RAM, RAM lah membawa ke PKS. Tentu harganya jauh selisih. RAM sudah memotong, pabrik sudah memotong. Dari pertemuan tersebut, diketahui rendahnya harga tandan buah segar sawit
karena adanya sejumlah aturan yang menghambat pelaksanaan ekspor kelapa sawit. Antara lain, domestic market obligation atau mengutamakan pasar dalam negeri, dan domestic price obligation atau harga khusus untuk bahan baku minyak goreng. Ketua Umum DPP Apkasindo meminta pemerintah mencabut berbagai aturan yang memberatkan tersebut agar harga TBS sawit dapat normal kembali mencapai harga keekonomian yaitu Rp3.000 per kilogram. Kami berharap kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, kurangi dulu beban-beban supaya kami petani sawit bisa hidup, melanjutkan kehidupan. 17 juta petani sawit sangat tergantung dengan kebijakan Bapak Ibu Menteri. Pengurangan itu akan membuat harga TBS menjadi 3.000, layak. Yang dikurangi itu juga bukan pajak dan juga bukan pajak pungutan ekspor, tetapi adalah FO dan demo. FO dan demo itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam negeri bahan bakunya. Tapi sekarang kan 9 juta ton CPO itu teronggok, tidak bisa ekspor. Tentu itu adalah kebutuhan yang cukup berlebih. Puluhan petani kelapa sawit yang mengikuti Rakerwil berasal dari 6 pengurus DPD Apkesindo Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Pasaman Barat, Agam, Darmasraya, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok Selatan. Laude Juardianse melaporkan dari Padang. Ya ini kan harus naik